Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sikap dalam menyembah. Ayat bacaan kita terdapat dari Imamat 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 26 ayat yang pertama. Saudara, Alkitab menegaskan bahwa yang harus menjadi sasaran penyembahan kita adalah Allah yang hidup, bukan berhala yang berupa patung, tugu, atau batu yang berukir. Tapi ironisnya sampai saat ini masih ada saja anak Tuhan yang menyembah patung atau batu. Padahal patung dan batu itu adalah benda mati yang tidak punya nafas hidup. Di zaman Perjanjian Lama banyak disebutkan penyembahan-penyembahan yang tidak benar, yaitu penyembahan kepada berhala yang begitu merajalela di antara bangsa-bangsa. Yang dimaksud penyembahan berhala adalah penyembahan kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah yang benar. Dan penyembahan terhadap ilah-ilah lain adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Kita sebagai orang percaya yang penyembah-penyembah Allah yang benar dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak seharusnya menyembah Tuhan dengan asal-asalan, saudara. Bagaimana sikap kita dalam menyembah Tuhan? Jangan sampai penyembahan kepada Tuhan hanya sebatas ritual atau rutinitas kita setiap mingguan saja, saudara. Sebagai penyembah kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, agar penyembahan kita diterima dan berkenan kepadanya, bukan sebaliknya menjadi kejijikan bagi Dia. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Yesaya 1 ayat 13a. Jadi penyembahan tanpa hidup taat kepada firman Tuhan adalah sia-sia. Kehidupan yang kudus, saleh adalah syarat mutlak setiap penyembahan. Karena penyembahan melibatkan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi yang menjadi pusat penyembahan kita, yang di dalamnya terkandung unsur penundukan diri, penghormatan dan pelayanan yang bukan sekedar tindakan, tapi berbicara tentang sikap hati. Oleh karena itu penyembahan kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sepenuh hati, melalui hidup yang dipersembahkan kepadanya dan taat kepada kehendak-Nya. Saudara, kita melihat waktu bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka diberkati Tuhan, mereka dapat mana, mereka dapat tiang awan, tiang api. Tetapi kenapa mereka masih menyembah berhala? Karena waktu itu bagi mereka, yang mereka perlukan hanyalah berkat-berkat Tuhan saja, perlindungan Tuhan saja, tanpa mereka memiliki hubungan dengan Tuhan, mau mengenal kehendak Tuhan, mau mengenal lebih dalam Allah dalam hidup mereka. Saudara, kita harus belajar dari bangsa Israel hari-hari ini. Kalau kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, bukan sekedar kita mengharapkan berkat, pertolongan, penyertaan-Nya saja, tapi sungguh kita mengenal siapa Allah kita. Kita memiliki hubungan yang dekat, kita memiliki hubungan yang baik, kita memiliki waktu-waktu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga saudara, kita tidak akan pernah menyembah yang lain selain Dia, karena kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Saudara, sikap menyembah kita itu penting, supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal dosa dalam hidup kita, supaya fokus kita dalam menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Saudara, mari kita tidak hanya perlu berkat Tuhan saja, tapi kita juga perlu mengenal siapa Tuhan. Kita harus mengenal pribadi Tuhan lewat hubungan pribadi kita yang kita bangun setiap hari bersama Tuhan, sehingga kita dapat melewati hari-hari ke depan mungkin lebih sulit dari hari-hari ini,
Tapi jika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka seberat apapun masa depan yang kita akan lewati, kita akan mampu melewatinya bersama Tuhan, karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Saudara, tanpa ketaatan, tanpa kesalehan hidup, tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, tanpa hidup yang berkenan kepada Tuhan, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah sia-sia. Karena itu mari pagi hari ini benahi hidup kita untuk kita semakin berkenan kepada Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami belajar dari bangsa Israel. Mereka binasa karena mereka menyembah berhala. Tuhan, kami mau pagi ini, kami hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami hanya mau dekat kepada Tuhan dan mengenal Engkau lebih dalam dari semua hal apapun yang kami kenal. Sehingga pagi hari ini kami semakin dekat dan semakin saleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.